Hai, selamat siang pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Bandung cuacanya cerah setelah semalaman sampai tadi pagi hujan terus. Siang ini saya mau bicara soal tanda kutip berbagi. Apa yang Anda pikirkan ketika bicara soal berbagi? Mengeluarkan sesuatu dari diri lalu memberikannya kepada orang lain. Betul? Apalagi saya harus punya sesuatu untuk bisa saya bagi kepada orang lain. Betul, gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi siang ini saya mau bicara berbagi tanda kutip lagi dalam keterbatasan. Jadi bukan karena saya melimpah, bukan karena saya tanda kutip memiliki banyak lalu saya berbagi. Tapi justru dalam keterbatasan yang paling terbatas sekalipun, bagaimana kita bisa berbagi. Saya punya ilustrasi kesayangan kalau bicara soal berbagi, cerita tentang seorang pria yang dalam perjalanan di padang gurun, persediaan makanan dan minumannya sudah habis. Lalu ketika dia di titik nyaris putus asa karena dia tahu sebentar lagi dia pasti akan mati kalau tidak segera mendapatkan makanan dan minuman, tiba-tiba dia melihat sesuatu, dan ketika dia mendekat ternyata sesuatu itu adalah tempat air. Jadi ada pompa air. Dengan segera ketika melihat pompa air itu, dia sangat senang, dia bersemangat. Dia tahu bahwa pompa air itu akan menyelamatkannya. Nah, ketika dia akan memompa air dengan pompa air tersebut untuk dia minum, dia lihat di samping pompa air itu ada sebuah guci. Dan di dalam guci itu ternyata ada air. Tapi ada tulisan di guci itu. Tulisnya seperti ini. Anda harus menuangkan air dalam seluruh guci ini untuk memancing pompanya, baru pompanya akan mengeluarkan air. Dia bingung. Apakah dia akan mengorbankan air di dalam guci ini untuk memancing pompa itu, ataukah dia akan memanfaatkan air di dalam guci itu? Ketika dia terus bertimbang-timbang antara iya dan tidak, iya dan tidak, iya dan tidak, kemudian dia mengambil keputusan dia akan menuruti instruksi di kertas kecil itu. Guci itu diambilnya, lalu dengan H2C harap-harap cemas dia menuangkan air yang dalam guci itu ke atas pompa yang hampir berkarat itu. Lalu setelah dia tuangkan semuanya, masih dengan H2C harap-harap cemas dia mulai memompa pompa yang hampir sekarat itu. Apa yang terjadi, saudara? Pompa yang sudah hampir sekarat itu tiba-tiba mengeluarkan air yang sangat banyak, limpah-limpah. Dengan air itu dia tidak saja bisa memuaskan dahaganya, tapi bahkan dia bisa mengisi persediaan airnya untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum dia pergi, dia tak lupa mengisi guci tersebut, lalu menambahkan sesuatu di tulisan yang ada di guci itu. Apa yang dia tambahkan? Aku sudah membuktikannya, percayalah, Anda harus memberi lebih dahulu sebelum mendapatkannya. Menarik sekali. Pemirsa, saya pernah membaca satu pernyataan Martin Luther. Dia katakan seperti ini, kekristenan itu pertama buka hati, terima Yesus. Lalu yang kedua, buka dompet, berikan sesuatu. Wah, lucu ya, tapi sangat menarik. Kekristenan itu buka hati, terima Yesus, lalu kemudian buka dompet, berikan sesuatu. Artinya, kekristenan saya menjadi nyata salah satunya ketika saya bergerak memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kita kaitkan dengan kondisi sekarang yang bukan saja negara kita, bukan saja tempat kita, tapi seluruh dunia ya menghadapi persoalan pandemi virus corona COVID-19. Efeknya apa? Lockdown lah, karantina wilayah lah, isolasi mandiri lah. Bahkan pemerintah kita memberikan saran dan perintah tetap di rumah.
kerja di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, semuanya di rumah. Dengan kata lain, kegerakan kita di luar sangat-sangat dibatasi. Bagi sebagian orang, apa yang dikatakan pemerintah itu tidak terlalu bermasalah bagi dia. Bahkan dia dengan sukacita menyambut itu, karena itu kesempatan dia boleh berada di rumah, lebih banyak waktu dengan keluarganya lebih dari sebelumnya. Dia bisa quality time, me time dengan keluarga, juga dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang dia punya persediaan makanan di rumah dan dia juga punya uang. Dia bisa membeli bahan makanan untuk 1 bulan, bahkan 2 bulan, bahkan beberapa bulan, bahkan mungkin untuk 1 tahun ke depan dia bisa membelinya. Tapi bagi sebagian orang, instruksi tetap di rumah itu mendatangkan kebingungan. Karena kenapa? Mereka tak punya persediaan makanan. Bahkan mereka tak punya uang untuk membeli makanan. Artinya, apa yang terjadi pada saat ini ya membuat sesungguhnya kita semua dalam kondisi prihatin. Bahkan yang saya katakan tadi, ketika dia menerima awalnya dengan nyaman untuk stay di rumah, tetapi kemudian kan ada muncul persoalan yang baru. Apa itu? Dia stres. Apa yang kemudian dia akan kerjakan di rumah? Mulai merasa bosan, pengen keluar, pengen nongkrong, pengen ketemu dengan teman-temannya dan sebagainya. Dia stres. Tapi yang tadi juga yang sedih karena harus di rumah juga stres. Karena kenapa? Mereka tidak hanya berpikir soal apa yang akan mereka makan, tapi kondisi tetap di rumah itu pun memberikan tekanan yang lain. Apa itu? Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana masa depan mereka? Maka yang mau saya katakan adalah bagaimana kondisi saat ini bisa membuat kita ya bersehati. Semua kita sama-sama susah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kondisi ini akan mematikan rasa kemanusiaan kita, akan membunuh nurani kita? Ketika bicara tentang berbagi di keterbatasan, saya terbatas sekarang, kegerakan saya terbatas, saya tidak bisa bekerja. Jujur saya tidak mendapatkan pendapatan ketika saya tidak bekerja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan kondisi itu saya lantas berhenti memikirkan orang-orang yang jauh lebih terbatas dari saya saat ini? Puji Tuhan, sampai sekarang masih ada yang bisa saya makan dan saya minum bersama dengan anak-anak. Tapi di luar sana ada banyak orang yang akhirnya tak punya pilihan selain akhirnya keluar. Bukan untuk menantang maut, apalagi menantang virus corona, bukan. Tapi karena mereka tak punya pilihan selain tetap bekerja agar keluarganya terpenuhi kebutuhannya. Bahkan ketika mereka tetap keluar dan tetap bekerja, mereka tidak menemukan sesuatu untuk mereka kerjakan. Ojek online misalnya, tidak ada orderannya, tidak ada penumpangnya. Pedagang-pedagang kiriman misalnya, tidak ada pembelinya. Karena semua orang ada di rumah. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Apa yang bisa saya lakukan untuk hal itu? Sebagian orang di kondisi ini jujur ketika bicara tentang berbagi dalam keterbatasan, berkata, pura-pura mikirin orang lain. Gue aja mikirin diri gue aja stres. Gue bisa menyelamatkan diri sendiri dan anak-anak, dan puji Tuhan. Gue gak mau mikirin hal-hal seperti itu. Berat, bikin pusing, segala macamnya. Oke. Tapi balik lagi. Pernahkah kita bertanya apa maksud Tuhan dengan kondisi pada saat ini? Ketika kita semuanya sama-sama mengalami penderitaan karena virus ini, apa maksud Tuhan? Buat saya pribadi, ini adalah cara Tuhan memurnikan iman yang saya miliki. Ini adalah cara Tuhan lagi dan lagi membersihkan saya kembali supaya berbuah banyak. Maka saya percaya tidak ada yang terjadi dengan kebetulan, termasuk kondisi pada saat ini. Itu sebabnya saya tidak mau kondisi terbatas ini, kondisi sulit ini membuat nurani saya mati, membuat kemanusiaan saya menjadi mati. Tapi sebaliknya, saya justru ingin memakai kesempatan ini untuk betul-betul membentuk hati saya lebih lagi dan lebih lagi seperti yang Tuhan inginkan. Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu membendung si hukum Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tak ada banyak hal yang mungkin saya bisa lakukan karena saya pun terbatas. Berdoa, saya percaya saudara juga melakukannya. Saya pun melakukannya, bahkan secara khusus melakukannya bersama dengan teman-teman. Tapi
Buat saya, ketika saya berdoa syafaat untuk seseorang atau sesuatu, lalu mengakhiri doa syafaat itu dengan kata amin itu adalah awal untuk tindakan nyata, untuk action, untuk sesuatu yang bisa saya lakukan agar apa yang saya doakan itu menjadi sebuah kenyataan. Itu sebabnya saya sungguh-sungguh mendukung orang-orang yang bersedia membagi meskipun dengan hal-hal yang kecil, dengan melakukan hal yang kecil. Entah apa pikiran orang tentang hal itu, tapi buat saya pribadi, saya sangat mendukung itu karena saya percaya selalu ada hal yang bisa kita syukuri bahkan dalam kondisi yang paling negatif sekalipun. Dan yang paling penting buat saya pribadi, ketika firman Tuhan katakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan menanggung beban orang lain, berbagi bahkan dari keterbatasan saya sendiri, saya nggak lantas jatuh miskin, saya nggak akan menjadi sengsara. Tapi sederhana saja, saya terima berkat dari Tuhan, lalu saya kasih, saya terima, saya kasih, saya terima, saya kasih. Saya sehat secara fisik, juga secara rohani. Karena kenapa? Saya tidak menimbun berkat yang saya terima hanya untuk diri sendiri. Berbagi mudah. Yang kita perlukan hanyalah rasa syukur dan keikhlasan untuk menerima apapun yang Tuhan tetapkan harus kita terima. Selamat berbagi, pemirsa. Salam sehat, tetap happy, semangat dan ukhuwah.